Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 651, Tuan Zhang menjadi murid. Pada suatu saat, Anda dapat mendengar suara jarum jatuh di alun-alun di depan kuil King Feng. Semua orang menatap pemandangan di alun-alun itu dengan takjub. Murong Cheng Feng, yang memegang pedang bintang 7 dan formasi biduk, dikalahkan. Master Kong Tong yang mengenakan jubah Bodhidharma dikalahkan. Zhan Leiting, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Grandmaster, juga dikalahkan. 3 sekte tersapu bersih. Ini adalah akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Sekte Jiuxuan secara mengejutkan kuat sampai sejauh ini. Sejak saat ini, Jiuxuan bukan lagi sekte paling unik di dunia, tetapi sekte paling kuat di dunia. Tidak seorang pun berkeberatan. Setelah hening, sorak-sorai hangat terdengar di alun-alun. Murid-murid kuil King Feng begitu gembira hingga mereka ingin berteriak sekuat tenaga. Bagi para pengikut kuil King Feng, mereka bahagia hari ini. Saya pikir kuil King Feng ditempati oleh berbagai sekte yang dipimpin oleh 3 sekte, dan mereka akan mengadakan apa yang disebut kelas 3 studi agama, mencegah murid-murid kuil King Feng mendekat. Namun dengan kedatangan Tuan Muda, semuanya berubah. 3 kelas studi agama digantikan dengan kelas pagi guru muda, dan mereka mendapat banyak manfaat darinya. Sekarang mereka telah menyaksikan pertempuran klimaks yang mendebarkan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka senang bahwa mereka bukan musuh Tuan Muda. Guru hebat sekali. Tatapan mata Zhang Yongguo tak bisa lepas dari Ren Pingsheng. Inilah kekuatan para idola. Tujuan akhir Zhang Yongguo adalah menjadi tokoh top seperti Ren Pingsheng. Liu Kaihong menatap Chu Chen, sudut mulutnya sedikit terangkat. Istana Baihua, berdiri di tempat yang tepat. Saya juga harus berterima kasih kepada kedua putri saya atas ketegasan mereka. Jika tidak, Liu Kaihong masih akan memilih membantu Chu Chen dengan topeng hari ini. Apakah kalian semua melihat dengan jelas ketika aku bertarung melawan 3 master sekte tadi? Liu Kaihong berkata. Ini adalah cara yang benar untuk menggunakan keterampilan unik Istana Baihua. Aku tidak melihat. Aku juga tidak melihat. Liu Manman dan Liu Qianqian saling memandang dan mengangguk pada saat yang sama. Aku melihatnya dengan jelas. Liu Kaihong merasa sangat lega. Yang disebut kegembiraan universal hanyalah lelucon. Pada saat ini, Zhu Dazuang memegang seruling giok di tangannya dan melirik para prajurit dari berbagai faksi yang hadir. Kita semua sudah dewasa. Tidakkah kalian tahu? Para prajurit dari semua golongan terdiam. Jika sepotong kue jatuh ke tangan orang yang tidak berdaya, semua orang akan ingin merebutnya. Akan tetapi, jika sepotong kue ini ada di tangan orang yang memiliki kekuasaan super dan tidak mampu menyinggung perasaannya, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Sejak saat ini, dunia seni bela diri telah menerima kenyataan bahwa formasi Tianji Xuan, yang dapat menciptakan surga, akan menjadi milik unik sekte Jiuxuan. Ini seharusnya menjadi milik kita. Di ujung kerumunan, Zhao Zu menggertakkan giginya, menatap Chu Chen di kejauhan dengan mata merah. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar tak terkendali, tidak mau dan tidak dapat menerimanya. Menurutnya, Chu Chen ditakdirkan untuk mati hari ini,
Tetapi Chu Chen mengangkat tangannya dan menunjukkan kekuatan sejati Sekte Jiuxuan kepada dunia. Yang terbaik di dunia. Namun bagi Zhao Zu, semua ini seharusnya menjadi milik sekolah Tianji. Kembalilah. Penatua Xuan Ming tampak menua dalam sekejap dan melambaikan tangannya dengan lemah. Apakah kita akan pergi begitu saja? Lo Wei tidak mau melakukannya. Penatua Xuan Ming menatapnya dan berkata, bagaimana kalau kau maju dan menantang Chu Chen? Aku tidak menginginkannya. Lo Wei tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang dari faksi Tianji pergi dengan malu. Mereka juga khawatir Chu Chen akan membalas dendam kepada mereka nanti. Bagaimanapun, merekalah yang memulai pertempuran hari ini. Zhan Leiting pulih dan tampak sedikit kesepian dan linglung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Jimat dari lawan melukai jiwanya dan membuatnya sakit kepala. Dia kehilangan kesempatan untuk melawan dan terjatuh. Namun kegagalan adalah fakta yang tidak dapat diubah. Dia kalah. Rekor tak terkalahkannya sejak mencapai puncak status Grandmaster diakhiri oleh Sekte Jiuxuan. Pandangan Zhan Leiting tertuju pada Taoist Tiambao. Orang ini akan menjadi incarannya untuk beberapa waktu mendatang. Zhan Leiting percaya, tak lama lagi ia akan mampu melampaui Taoist Tiambao. Dia baru berusia 35 tahun dan memiliki potensi besar. Zhan Leiting menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju penggaris besi hitam yang jatuh ke tanah. Akan tetapi, sebuah sosok berjalan lebih cepat darinya dan mengambil penggaris besi hitam itu dari tanah. Benar-benar beratnya 1000 pon. Lu Zhengfang menimbang penggaris besi hitam dingin itu dan memegangnya di tangannya. Ia merasa penggaris itu semakin praktis. Inilah senjata yang selama ini ia cari. Lu Zhengfang memandang Zhan Leiting dan berkata, penggaris beratmu itu benar-benar bagus. Tetapi sekarang, itu milikku. Mendengar ini, wajah Zhan Leiting langsung berubah muram dan dia menatap Lu Zhengfang. Menurutnya, hal itu merupakan suatu penghinaan baginya. Mereka tidak hanya dikalahkan, bahkan senjata mereka disita. Lu Zhengfang mengabaikan Zhan Leiting, menggendong penggaris berat itu di bahunya, berbalik dan berjalan pergi dengan gembira. Dada Zhan Leiting naik turun dengan hebat. Dia adalah kebanggaan Pulau Naga Perang, bintang masa depan, orang paling berkuasa, calon Raja Laut. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Akhirnya, dia tidak bisa bernapas lagi dan Zhan Leiting memuntahkan seteguk darah. Oh tidak! Ekspresi wajah Murong Chengfeng tiba-tiba berubah saat dia melihat pedang 7 bintang yang juga jatuh ke tanah. Itulah harta karun Sekte Beidou, yang biasanya ditempatkan di aula utama Sekte Beidou untuk pemujaan. Kali ini pedang 7 bintang dikeluarkan karena keseriusan masalah tersebut. Cepat ambil pedang bintang 7. Kata Murong Chengfeng mendesak. Orang yang paling dekat dengan pedang 7 bintang adalah Deng Jiehu. Dia segera bergegas keluar. Dan ketika dia melihat bahwa dia akan mendapatkan pedang 7 bintang, Murong Chengfeng juga menghela napas lega. Jika dia meninggalkan pedang bintang 7 di kuil King Feng, dia tidak akan punya penjelasan saat kembali. Namun, tepat saat tangan Deng Jiehu hendak menyentuh pedang 7 bintang, pedang 7 bintang itu bergerak sendiri dan tiba-tiba terbang ke atas. Di bawah tatapan banyak orang, pedang 7 bintang itu terbang di udara, membentuk lengkungan anggun,
lalu mendarat di tangan seorang pria. Chu Chen, hei, ini benar-benar pedang yang sangat berharga. Bahkan pedang ini bisa secara otomatis memilih tuannya. Chu Chen tampak terkejut saat dia mengambil pedang bintang 7 dan melirik ke kejauhan. Biarkan saudaramu yang bersarung pedang ikut juga. Sarung pedangnya pun terbang. Wajah murung Cheng Feng dan yang lainnya menjadi hitam. Semua orang tahu bahwa Chu Chen mahir dalam seni mengendalikan objek melalui udara. Jelaslah dia mencoba merebut pedang itu. Dia sangat tidak tahu berterima kasih setelah mendapatkan keuntungan. Chu Chen memasukkan pedang ke sarungnya dan berkata, "Jika kau dapat berubah dari kegelapan menuju cahaya, ikutilah aku mulai sekarang." Murong Cheng Feng terus menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa kehilangan ketenangannya dan memuntahkan darah seperti Zan Leiting. Sekte Beidou pasti akan mengambil kembali pedang bintang 7 yang telah diambil. Engah, seteguk darah muncrat keluar. Murong Cheng Feng menyentuh mulutnya. Itu bukan aku. Banyak mata memandang ke sana. Guru Kong Tong muntah darah. Zhu Dazuang telah mengambil jubah Bodhidharma. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Cantik sekali. Ambillah kembali dan simpanlah." Para prajurit dari berbagai golongan tercengang. Ketiga sekte itu tidak hanya kalah, tetapi mereka juga meninggalkan senjata mereka, sehingga sekte Jiuxuan dapat meraup keuntungan. Bukankah ini kasus kehilangan wanita dan tentara? Dunia para pejuang akan segera berubah. Apakah teknik Kimen benar-benar kalah dengan kungfu ortodoks kita? Ayo cepat mundur. Akan merepotkan jika sekte Jiuxuan menyukai tombakku. Para prajurit dari berbagai golongan tidak lagi peduli dengan wajah ketiga sekte tersebut. Mereka segera meninggalkan kuil King Feng sambil berdiskusi. Dia takut jika dia terlambat selangkah, sekte Jiuxuan akan terus meraup keuntungan. Tak lama kemudian, kuil King Feng yang ramai menjadi sepi. Ketiga tim pun pergi dengan enggan. Alun-alun kuil King Feng sekali lagi dipenuhi dengan sorak-sorai dan kegembiraan. Chu Chen tersenyum dan melirik ke arah yang jauh. Dia tahu orang lain telah tiba. Akan tetapi, kinerja kuat sekte Jiuxuan membuatnya tidak perlu muncul. Aku tidak tahu apakah saudari Liu telah berhasil menembus alam Qi. Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Napas di kejauhan menghilang. Suster Liu sudah tiada. Chu Chen memegang pedang bintang 7 di tangannya dan datang di depan Mo Wuyu. Wuyu kecil, ambillah pedang itu. Mo Wuyu mengambil pedang bintang 7 dan menatap Chu Chen dengan kaget. Chu Chen berkata sambil tersenyum, "Saya percaya bahwa pada waktunya, sekte Jiuxuan akan melahirkan pendekar pedang yang bebas dari rasa khawatir, yang akan mendominasi dunia para pendekar." Mo Wuyu menggenggam erat pedang bintang 7, dan saat ini, sorot matanya menunjukkan tekad yang tak seperti biasanya. Chu Chen kemudian menatap Zhang Yongguo. "Tuan Zhang, terima kasih atas kerja kerasmu." Zhang Yongguo segera menggelengkan kepalanya. Tidak, seharusnya aku melakukannya. Mimpi Guru Zhang adalah menjadi murid sekte Jiuxuan. Saya pikir hari ini adalah hari ketika Guru Zhang mewujudkan mimpinya. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Ada begitu banyak paman di sini hari ini." Mata Zhang Yongguo tiba-tiba membelalak. Hatinya dipenuhi kegembiraan, dan dia menahan napas tak terkendali.
Memasuki gerbang Jiuxuan telah menjadi impiannya sepanjang hidupnya, dan saat ini, dia sangat dekat dengan mimpinya. Di ujung jari Anda, Zhang Yongguo tanpa sadar melirik Ren Pingsheng dan merasa sedikit gugup di dalam hati karena dia akan menjadi murid idolanya. Dia sedang melihatmu. Ren Pingsheng menyodok Lu Zhengfang di sampingnya. Lu Zhengfang tersenyum, menatap Zhang Yongguo dengan penuh kekaguman. Saya juga mendengar tentang latihan melukai diri sendiri di depan gerbang gunung. Ketekunan Anda patut dipuji, dan itu benar-benar sesuai dengan semangat sekte gunung kami. Meskipun Anda sedikit tua, ada banyak orang yang terlambat berkembang di sekte Jiuxuan. Kembalilah dan asah diri Anda lebih banyak lagi. Zhang Yongguo tercengang dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Saudara muda Zhang, mengapa kamu tidak segera menjadi muridku? Seorang pria kekar mengingatkan dengan ramah. Tidak, terima kasih. Mari kita bicarakan upacara magang formal saat kita kembali. Lu Zhengfang melambaikan tangannya. Lalu beberapa saudara dari San Fein Sekte Jiuxuan menghampirinya dengan antusias, hampir menggendong Zhang Yongguo ke samping untuk membangun hubungan. Saudara muda Zhang, selamat datang di San Fein Sekte Jiuxuan. Mimpi Zhang Yongguo menjadi kenyataan. Tetapi pada saat ini, Zhang Yongguo sedang linglung. Tidak seorang pun peduli dan hanya berpikir bahwa Zhang Yongguo terlalu bahagia. Jika kamu berada di posisi mereka, dan jika kamu menjadi aku, kamu telah berusaha sekuat tenaga hampir sepanjang hidupmu tetapi tidak dapat memasuki gerbang Jiuxuan, dan tiba-tiba kamu mendapat kesempatan. Kamu tentu akan sangat senang hingga kamu akan menjadi gila. Chu Chen tertegun sejenak, lalu tertawa. Dia tentu tahu bahwa pendeta Zhang menyukai Ren Pingsheng. Namun, saat ini, Chu Chen tidak mengatakannya dengan lantang. Sekte Jiuxuan tidak akan memaksa pendeta Zhang untuk melakukan apapun. Setelah kembali, selama pendeta Zhang menjelaskan dengan jelas, dia secara alami akan menjadi murid Ren Pingsheng. Akan tetapi, Chu Chen tidak pernah menyangka bahwa setelah Taois Zhang kembali, dia tidak pernah berani mengatakan. Lemah, takut, tak berdaya. Para senior yang terhormat, kuil King Feng telah menyiapkan anggur dan makanan. Silakan pergi ke kafetaria dan minumlah sambil mengobrol. Pendeta Tao King Feng berjalan mendekat. Benar sekali. Xiao Chen, kita sudah lama tidak mengadakan kontes minum. Lu Zhengfang menatap Chu Chen dengan agresif. Di hadapan orang-orangnya sendiri, Lu Zhengfang tidak memanggil Chu Chen dengan sebutan Tuan Muda. Mereka semua adalah orang tua yang melihat Chu Chen tumbuh dewasa. Menurut mereka bisa saja menindas Chu Chen. Tetapi jika orang lain berani menyentuh sehelai rambut pun dari Chu Chen, mereka akan bertarung sampai mati. Chu Chen tidak mau kalah. Ayo, perang telah berakhir. Akhirnya di luar ekspektasi semua orang, Jiuxuanmen menjadi dewa setelah satu pertempuran. Liu Kaihong, putrinya, dan dua orang temannya juga tetap tinggal. Mereka melangkah maju pada saat kritis, yang membuat para petinggi sekte Jiuxuan sangat tersentuh. Saat mereka sedang minum, Zhu Dazuang melingkarkan lengannya di bahu Liu Kaihong dan berkata, mulai sekarang, Istana Baihua akan menjadi sekte saudara dari sekte Jiuxuan. Siapapun yang berani menyentuh Istana Baihua akan mendapat masalah dengan sekte Jiuxuan. Di acara perjamuan, suaranya penuh semangat. Chu Chen melirik tanpa sengaja dan melihat meja Tao Zhang.
Tao Zhang sedang memegang mangkuk dan minum bersama orang-orang besar di meja yang sama. Pintu baru menuju dunia perlahan terbuka menuju Taois Zhang. Bab 652 Pembunuhan tepat ketika pesta minum di kuil King Feng sedang berlangsung. Para prajurit dari berbagai faksi turun gunung dan langsung menyebarkan berita bahwa sekte Jiuxuan telah datang dengan kuat ke kuil King Feng, menyebabkan kegemparan di seluruh dunia prajurit. Di kaki gunung, anggota kelompok penyerangan 9 dan kelompok pengintaian 9 Biro Operasi Khusus juga pergi sesegera mungkin. Pertarungan telah berakhir, dan mereka merasa lega. Tidak heran Kapten Chu begitu tenang, Xiao Feng tersenyum. Jiang Yingtao melihat kembali ke arah kuil King Feng. Dalam perjalanan pulang, Jiang Yingtao tiba-tiba menerima pesan. Telah terjadi pembunuhan. Jiang Yingtao melaporkan ke arah yang dituju. Itu dari dunia seni bela diri. Ini kasus yang tidak dapat ditangani oleh polisi biasa. Anggota tim investigasi 9 yang bertugas mengemudi segera bergegas ke sana. Di pinggiran kota Canceng, di kaki gunung, polisi telah memasang blokade. Jiang Yingtao dan kelompoknya datang, menunjukkan surat kepercayaan mereka, dan mengambil alih lokasi kejadian. Pertempuran di kuil King Feng baru saja berakhir belum lama ini, dan pembunuhan terjadi di sini. Mungkinkah seseorang turun dari kuil King Feng? Si Tu Jing berkata dengan cepat. Beberapa orang berjalan mendekat. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang menunjukkan keterkejutan pada saat yang sama. Saling memandang, aku tak dapat mempercayainya. Segera beritahu Kapten Chu. Xiao Feng menatap Jiang Yingtao. Jiang Yingtao segera menjawab panggilan Chu Chen tanpa keraguan. Chu Chen masih berada di kuil King Feng. Pesta minum telah berakhir, dan Chu Chen sedang mengajari Mo Wuyu teknik pedang. Terlihat bahwa Chu Chen sangat menyayangi Xiao Wuyu. Telepon berdering, "Kakak tahu," jawab Chu Chen. Semua 37 orang dari Pulau Zanlong terbunuh. Jiang Yingtao berbicara dengan suara yang sangat serius. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil. Pulau Naga Perang, termasuk Zan Leiting. Saya tidak tahu tentang itu. Saya mengenali 3 di antaranya sebagai 3 dewa zulang dari Pulau Zanlong, jawab Jiang Yingtao. Di mana kamu sekarang? Tanya Chu Chen segera. Setelah Jiang Yingtao melaporkan lokasinya, Chu Chen menutup telepon. Saudara Chu Chen, ada apa? Tanya Mo Wuyu. Para prajurit dari Pulau Naga Perang telah terbunuh. Chu Chen berbicara dengan suara berat, sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah Zan Leiting mengikuti tim atau tidak, ketiga dewa zulang bergabung, dan siapapun yang ingin membunuh mereka harus setidaknya berada di puncak level Grandmaster. Siapa lagi yang bisa membunuh orang-orang dari Pulau Naga Perang? Mo Wuyu berkata dengan tiba-tiba. Jika kita mengikuti logika ini, Jiuxuanmen adalah tersangka terbesar. Apakah ada yang ingin menyalahkan sekte Jiuxuan dengan memburu para prajurit dari Pulau Naga Perang? Pikiran seperti itu terlintas cepat dalam benak Chu Chen. Namun apa niat pihak lainnya? Dengan penuh keraguan, Chu Chen bergegas ke tempat kejadian. Bersama Chu Chen, ada Zuda Zuang yang anggun dan pamannya Ren Pingsheng yang memegang kompas. Kapten Chu, Xiao Feng menuntun Chu Chen maju. Chu Chen memperhatikan situasi di sekitarnya. Ada hutan kecil di kaki gunung. Tidak banyak tanda-tanda pertempuran di hutan itu,
Itu berarti tim Pulau Naga Perang terbunuh dengan cepat dalam waktu singkat, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kapan ada kekuatan seperti itu di dunia prajurit yang mampu menghancurkan tim Pulau Naga Perang secara diam-diam? Chu Chen melirik mayat-mayat di tanah, dan ketika dia melihat salah satunya, Chu Chen tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Guru nomor 1 di daftar Grandmaster, dia sebenarnya dipaku ke batang pohon dengan anak panah. Pada saat ini, Chu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tahukah kamu, meskipun Zhan Leiting dikalahkan oleh Taoist Tiambao dan penguasa besi hitamnya ditinggalkan di kuil King Feng, kekuatannya memang sedikit berkurang, tetapi dia tetap menjadi orang nomor 1 di daftar Grandmaster, seorang Grandmaster kuat yang berada di puncak kekuatannya. Namun dia tetap tertembak oleh anak panah seperti itu. Mungkinkah orang yang melakukan ini berada di alam Qi? Pupil mata Chu Chen membeku. Alam Qi dari seluruh dunia seni bela diri terkonsentrasi di 4 sekte utama, dan telah menghilang di luar negeri. Dari mana alam Qi ini berasal? Mungkin dia adalah seorang master yang menguasai panahan hingga tingkat tertinggi. Zuda Zuang tidak dapat menahan napas setelah memeriksa luka-luka yang lain. Mereka semua tewas karena panah tajam. Apakah Pulau Zanlong disapu bersih oleh satu orang? Chu Chen merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di mana sekte Beidou dan Gunung Damo? Saya sudah memeriksanya, Jiang Yingtao berkata. Kedua tim telah meninggalkan Canceng dan sedang dalam perjalanan kembali. Sejauh ini tidak ada kecelakaan. Saya juga memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di Pulau Zanlong melalui beberapa saluran dan meminta mereka untuk berhati-hati. Apakah pembunuhnya tidak dapat melarikan diri secara tiba-tiba, atau satu-satunya targetnya adalah Pulau Naga Perang? Mengapa memilih untuk membantai tim Pulau Naga Perang saat ini? Apakah untuk menjebak seseorang, membalas dendam, atau membangun kekuasaan? Chu Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan dalam benaknya, tetapi dalam situasi ini, jelas bahwa dia tidak dapat menemukan jawabannya. Saudari Tao, kerahkan semua kekuatanmu untuk mengumpulkan informasi tentang setiap murid Pulau Naga Perang di sini. Chu Chen berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak diragukan lagi bahwa bahkan jika Chu Chen tidak memberikan perintah ini, Biro Operasi Khusus akan menyerahkan kasus ini kepada Chu Chen untuk diselidiki. Karena ini melibatkan perselisihan di antara dunia prajurit, dan identitas Chu Chen adalah tuan muda dari sekte Jiuxuan. Xiao Chen, kita sebaiknya tidak kembali. Ren Pingsheng berkata dengan suara berat, aku punya firasat bahwa target pembunuhnya bukan hanya Pulau Zanlong. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil. Ren Pingsheng mempelajari seni ramalan sepanjang hidupnya, dan firasatnya lebih akurat daripada indera keenam seorang wanita. Pada saat ini, Ren Pingsheng juga meletakkan kompas di tanah, mengambil setetes darah dari tubuh Zhan Leiting dan meneteskannya ke kompas. Setelah beberapa kali operasi, Ren Pingsheng membuat kompas di tanah berputar dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, kompas menunjuk ke salah satu arah. Ada banyak simbol lain pada kompas, yang terlihat rumit dan sulit dipahami. Pembunuhnya datang dari luar negeri. Ren Pingsheng tercengang. Menurut heksagram, pembunuh yang membunuh Zhan Leiting berasal dari luar negeri.
tetapi Zan Leiting juga datang dari luar negeri. Mungkinkah ada konflik internal di Pulau Zanlong? Zhu Dazuang bertanya dengan tiba-tiba. Misalkan ada konflik internal di Pulau Zanlong, tetapi di Pulau Zanlong, kecuali mereka yang berada di alam Qi, siapa yang dapat membunuh Zan Leiting? Ren Pingsheng menggelengkan kepalanya. Sejauh yang aku tahu, Pulau Naga Perang tidak memiliki keterampilan memanah yang secanggih itu. Atau lebih tepatnya, aku belum pernah mendengar ada orang di dunia seni bela diri yang memiliki keterampilan memanah yang seburuk itu. Apakah hanya ada satu kekuatan di luar negeri, Pulau Zanlong? Tanya Chu Chen. Ren Pingsheng dan Zhu Dazuang saling berpandangan. Bukan seperti itu, Zhu Dazuang berkata. Faktanya, medan di wilayah laut sangat kompleks, dan ada berbagai macam kekuatan. Lingkungan hidup mereka bahkan lebih buruk daripada kita. Untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan daya saing, kekuatan komprehensif pasukan laut bahkan lebih kuat daripada kekuatan daratan. Karena alasan inilah Pulau Zanlong, sebagai kekuatan nomor satu di wilayah laut, selalu memandang rendah Sekte Beidou dan Gunung Damo, yang sama terkenalnya dengan mereka, dan tentu saja, Sekte Jiuxuan kita. Chu Chen awalnya membuat hipotesis bahwa ada kekuatan baru yang muncul di antara kekuatan-kekuatan di wilayah laut, dan mereka memiliki dendam terhadap Pulau Zanlong. Memanfaatkan hilangnya aura Pulau Zanlong, mereka mengirim orang-orang kuat untuk memburu Zan Leiting dan timnya. Tak perlu dikatakan, kematian Zan Leiting dan yang lainnya secara langsung menyebabkan pukulan berat bagi kekuatan Pulau Zanlong. Kita masih perlu mempersiapkan diri secara mental. Ren Pingsheng tiba-tiba berkata, Jiuxuanmen mungkin akan menjadi sasaran kritik publik. Chu Chen mengerti apa yang dimaksud Ren Pingsheng. Terlepas dari apakah pihak lain sedang mencari balas dendam atau tidak, langkah ini telah mengarahkan ujung tombaknya ke arah Sekte Jiuxuan. Dari sudut pandang berbagai faksi di dunia seni bela diri, tersangka terbesar atas kematian orang-orang dari Pulau Zanlong adalah Sekte Jiuxuan. Khususnya, saat ini Jiuxuanmen dan Pulau Zanlong sedang berkonflik langsung. Mengingat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Sekte Jiuxuan, beberapa orang yang tertarik dengan dunia seni bela diri mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan besar. Kita kembali ke kuil King Feng dulu, kata Chu Chen. Bersambung.